Pada minggu ini kita akan bicara tentang sistem persamaan linear. Kita lihat dulu seperti apa sistem persamaan linear tersebut. Nah, misal sebuah garis dalam bidang XY itu disajikan dalam sebuah persamaan linear dalam variabel X dan Y. Dia akan berbentuk seperti ini. A1X1 tambah A1X tambah A2Y sama dengan B. Ini persamaan linear dengan variabelnya X dan Y. Lalu ada lagi sebuah persamaan linear dalam n variabel, X1, X2, sampai Xn. Kita bisa tulis persamaan linearnya seperti ini. A1X1 tambah A2X2 tambah hingga ANXN sama dengan B. Di mana AI dan B itu adalah konstanta real, sedangkan XY adalah variabel yang tidak diketahui. Jadi ini adalah persamaan linear dalam n variabel. Persamaan ini dikatakan linear karena X1, X2, hingga Xn-nya muncul dalam pangkat 1. Tidak ada bentuk X1 kuadrat, X2 kuadrat, ataupun bentuk X1 kali X2. Jadi variabelnya muncul dalam bentuk pangkat 1 semua. Itulah kenapa dinyatakan sebagai persamaan linear. Nah, ini persamaan 1 ini sekarang akan kita lihat solusinya seperti apa. Nah, solusi dari persamaan 1 itu adalah X1, ada S1, S2 hingga Sn apabila X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, hingga Xn sama dengan Sn, kita substitusi ke persamaan 1 yang tadi, kita akan mendapatkan persamaan yang benar. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sebuah persamaan linear, semuanya dalam pangkat 1. 6X1 kurangi 3X2 tambah 4X3 sama dengan min 13. Nah, pada saat X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan min 7, kita substitusikan ke sini dan menemukan persamaannya benar, maka X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan min 7 adalah solusi dari persamaan kedua ini. Misal X1 sama dengan 3 berarti kemudian 18 dikurangi 3, 15. 15 kurang 28 min 13. Kita ketemu bentuk yang benar. Jadi ini nilai-nilai ini adalah solusi dari persamaan kedua ini. Nah, sekarang kita lihat pada saat kita punya bentuk seperti ini. Kita punya dua persamaan linear. Yang pertama 4X dikurangi 2Y sama dengan 1. Bagaimana solusinya? Kita menetapkan nilai sembarang untuk X. Lalu dengan sembarang nilai X tersebut kita hitung nilai Y-nya berapa. Atau kita tetapkan sembarang nilai untuk Y. Lalu dengan Y yang sembarang tersebut kita hitung nilai X-nya berapa. Misal kita tetapkan nilai sembarang untuk T. Sembarang T itu kita tetapkan sembarang nilai untuk X. Misalnya kita tetapkan X sama dengan T. Maka kita substitusikan T ke persamaan yang di A, kita akan peroleh Y sama dengan 2T min setengah. Nah, ini adalah solusi untuk persamaan pertama. Pada saat T kita pilih sama dengan 3, maka kita akan dapatkan solusinya X sama dengan 3, Y sama dengan 11/2. Atau kita memilih mensubstitusikan T-nya kita pilih sama dengan min setengah. Maka kita akan punya X sama dengan min setengah dan Y-nya sama dengan min 3/2. Jadi kalau punya bentuk seperti ini, kita boleh pilih T-nya sembarang bilangan. Setiap kita dapatkan nilai T, kita akan selalu bisa mendapatkan nilai Y-nya berapa. Nah, atau untuk persamaan yang B yang ini, yang B X1 kurang 4X2 tambah 7X3 dengan 5. Nah, kita akan tetapkan sembarang nilai untuk X2 dan X3. Kita tetapkan X2-nya sama dengan S dan X3-nya sama dengan T. Maka nanti X1 akan kita selesaikan berdasarkan S dan T yang ada. Kita akan punya X1 adalah 5 tambah 4S dikurangi 7T. Kita boleh pilih S berapapun, boleh pilih T berapapun. Nah, untuk setiap S dan T yang kita pilih, kita akan selalu bisa mendapatkan X1. Jadi persamaan linear yang dua tadi itu mempunyai banyak solusi. Karena S dan T itu kan bermacam-macam. Jadi nilai X1, X2, X3 itu bisa bermacam-macam. Kita katakan dia punya banyak solusi. Nah, itu tadi persamaan linear. Sekarang kita lihat kalau sistem persamaan linear. Nah, secara umum, sistem yang terdiri dari n persamaan linear dan n variabel yang tidak diketahui itu disebut sebagai sistem linear. Dia akan punya bentuk seperti ini. A1
A11X1 tambah A12X2 hingga A1MXN sama dengan B1. Ini satu buah persamaan linear. Lalu persamaan linear yang kedua, A21X1 tambah A22X2 hingga A2MXN sama dengan B2. Sampai nanti persamaan linear ke M, AM1X1 tambah AM2X2 hingga AMNXN sama dengan BM. Jadi kita punya M persamaan linear. Nah, ke M persamaan linear ini akan membentuk sebuah sistem persamaan linear. Nah, setiap persamaan linear memiliki n variabel yang tidak diketahui. Kita tuliskan sistem persamaan linearnya seperti ini, di mana xi itu adalah variabel yang tidak diketahui, lalu a dan b-nya adalah konstanta. Nah, sistem persamaan linear tadi bisa kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi yang konstanta pertama ini kita tulis dalam matriks sendiri, lalu variabelnya dalam matriks sendiri, dan konstanta yang di sini juga dalam matriks tersendiri. Kita punya bentuk seperti ini, A11, A1N hingga A1N, lalu AM1, AM2 hingga AMN, itu adalah sebuah bentuk matriks ukurannya M kali N. M sesuai dengan banyak persamaan, N-nya sesuai dengan banyak variabel yang tidak diketahui. Ini kita sebut sebagai matriks A. Lalu variabel yang tidak diketahuinya, X1, X2 hingga Xn, kita bentuk dalam matriks seperti ini. Ya, matriks N kali 1. Kita sebut matriks ini sebagai matriks B. Lalu konstanta yang lain, B1, B2 sampai Bm, ini matriks yang di ruas kanannya ya. Kita sebut sebagai matriks B, ukurannya adalah M kali 1. Jadi A, M kali N, dikalikan dengan matriks X N kali 1 sama dengan matriks B M kali 1. Sistem persamaan seperti ini kita sebut sebagai sistem persamaan linear non-homogen. Kenapa disebut non-homogen? Karena matriks B-nya ini tidak semuanya nol. Nah, selanjutnya dari sistem persamaan linear ini kita akan berusaha mencari solusinya seperti apa. Nah, kita lihat, kita punya dua persamaan linear yang akan kita selesaikan sekaligus. Kita sebut dia sistem persamaan linear karena persamaan linear tersebut akan kita selesaikan secara simultan. Dalam arti, solusinya, X sama dengan 3, Y sama dengan 2 dalam hal ini, itu harus bisa memenuhi persamaan yang pertama dan harus bisa memenuhi persamaan yang kedua. Nah, untuk sistem persamaan linear ini, solusinya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Kita coba substitusikan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke persamaan yang pertama, itu harus memenuhi. 3 dikurangi 6 sama dengan 3. Benar ya? Lalu kita coba substitusi ke persamaan kedua, 6 tambah 2 sama dengan 8. Juga memenuhi. Jadi nilai ini memenuhi kedua persamaan. Kita akan sebutkan nilai ini adalah solusi untuk SPL yang ini. Kita lihat contoh yang kedua. Ini dia punya 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui X, Y, Z. Nah, kita punya bilangan X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan 3. Nah, ketiga ini dikatakan solusi dari SPL ini apabila dia, nilai-nilai ini kita substitusikan ke SPL ini, ketiga-tiganya memenuhi persamaan. Kita coba ini ke persamaan pertama, 1 kurangi 4, min 3. Min 3 tambah 9, 6. Oke, dia benar di persamaan pertama. Kita cek di persamaan kedua, 2 tambah 6, 8. 8 tambah 6, 14. Dia memenuhi persamaan kedua. Lalu masukkan ke persamaan ketiga. 3 kurang 2, 1. 1 kurangi 3, min 2. Nilai ini juga memenuhi persamaan ketiga. Jadi ketiga nilai ini memenuhi ketiga persamaan. Kita katakan X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan 3 adalah solusi untuk SPL ini. Nah, kita lihat sekarang contoh yang ini. Kita sekarang punya dua persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Dia membentuk sebuah sistem persamaan linear. Kita akan cari bagaimana solusi dari SPL ini. Nah, kita akan dapatkan, dia bentuk seperti ini. Kita akan dapatkan, kita ambil sembarang nilai untuk Z. Kita tetapkan Z-nya itu sama dengan R. Nah, dengan nilai Z sama dengan R, kita masukkan ke sini, kita akan dapatkan X sama dengan R tambah 4, dan Y sama dengan R kurang 4.
Nah, kita memasukkan ini ke persamaan pertama dan ke persamaan kedua, dua-duanya harus memenuhi. Supaya dia bisa disebut sebagai solusi dari SPL ini. Nah, di sini R sembarang bilangan real. Katakan dia sembarang, kita boleh pilih berapa. Nah, jadi ini seperti juga contoh yang sebelum-sebelumnya, ini adalah sistem yang mempunyai banyak solusi. Kalau contoh 1 dan contoh 2, itu adalah sistem yang punya solusi tunggal. Hanya ini X dan Y yang memenuhi persamaan SPL ini. Hanya ini juga X, Y, Z yang memenuhi SPL yang ini. Nggak ada nilai X, Y, Z yang lain yang akan memenuhi SPL ini. Tapi kalau ini solusinya jadi banyak, kenapa? Karena kita boleh memilih R sembarang. Kita boleh pilih 1, boleh pilih min setengah, bisa pilih min 1/11, seperti itu. Jadi dia punya banyak solusi. Tergantung R-nya berapa. Karena R-nya bilangan real, sudah pasti kita punya sangat banyak solusi untuk SPL ini. Nah, sekarang kita perhatikan kedua persamaan ini persamaan linear ya. A1X tambah B1Y sama dengan C1. Ini persamaan linear dan ternyata ini adalah persamaan garis. Kita beri nama dia garis L1. Lalu kita punya persamaan linear yang kedua, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ini juga persamaan garis, kita sebut dia sebagai garis L2. Nah, kedua garis ini punya 3 kemungkinan. Pada saat SPL yang ini tidak punya solusi, itu pada saat garis L1 dan L2 sejajar. Jadi kalau ada dua garis sejajar, kita perpanjang sampai berapapun, dia tidak akan pernah berpotongan. Dia tidak akan pernah beririsan. Nah, kalau persamaan linear yang dibentuk oleh persamaan-persamaan garis tersebut, kita katakan tidak punya solusi pada saat persamaan garis tersebut sejajar. Nah, persamaan SPL yang ketiga ini, kita katakan punya solusi tunggal pada saat garis L1 dan garis L2 beririsan tepat di satu titik. Jadi kita selesaikan persamaan garis L1 dan garis L2, lihat ternyata dia berpotongan di satu titik. Nah, itu artinya SPL ini punya solusi tunggal. Solusinya yang mana? Itulah titik potong dari garis L1 dan garis L2. Lalu garis SPL3 itu bisa punya banyak solusi pada saat garis L1 dan garis L2 berhimpit. Dia beririsan di sepanjang garis. Solusinya mana? Ya solusinya ya setiap titik yang ada di garis tersebut. Jadi dia punya banyak solusi. Jadi sekali lagi, SPL ini yang merupakan persamaan dua garis akan tidak punya solusi kalau kedua garis tersebut sejajar. Dia nggak akan pernah punya titik potong. Akan punya solusi tunggal pada saat kedua garis tersebut berpotongan tepat di satu titik. Titik itu adalah solusi dari SPL ini. Dan SPL ini akan punya banyak solusi pada saat garis L1 dan garis L2 itu berhimpit. Solusinya mana? Ya semua titik di sepanjang garis yang berhimpit tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan seperti ini. Sejajar dia no solution, berpotongan one solution, berhimpit infinitely solution. Nah, pada saat persamaan garis itu kita perluas ke bentuk seperti ini, A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, ini adalah persamaan bidang. Jadi kita punya 3 persamaan bidang yang membentuk sebuah sistem persamaan linear. Solusinya juga punya 3 kemungkinan. Tidak punya solusi tunggal, atau punya banyak solusi. Kita lihat di sini, ketiga persamaan bidang tersebut, dia tidak punya solusi pada saat bidang tersebut sejajar. Dia tidak punya solusi di sini. Nah, dia tidak akan punya solusi pada saat dua bidang sejajar, walaupun ada satu bidang yang berpotongan. Jadi solusinya adalah harus memenuhi ketiga persamaan. Kalau garis ini, dia hanya memenuhi 2 persamaan. Garis bawah pun hanya memenuhi 2 persamaan. Jadi SPL ini yang diwakili oleh 3 persamaan bidang ini tidak punya solusi. Ini juga contoh seperti itu. Tidak ada sebuah garis yang merupakan perpotongan ketiga bidang. Jadi dia tidak punya solusi. Ini juga ada 2 bidang yang berimpit, tapi bidang lain sejajar, dia juga nggak punya solusi. Nah, ini contoh SPL yang punya satu solusi. Karena ada satu titik yang merupakan perpotongan ketiga bidang. Kalau ini, dia punya banyak solusi. Karena ada satu garis yang merupakan perpotongan ketiga bidang.
Jadi garis ini memenuhi persamaan. Garis ini memenuhi persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Itu dikatakan dia punya banyak solusi. Ini juga punya banyak solusi. Karena kenapa? Ketiga garis ini berimpit. Nah, ini juga punya banyak solusi. Ada dua bidang yang berimpit, terus bidang lain tidak, tetapi mereka tetap berpotongan di sebuah garis. Ini juga punya banyak solusi. Nah, jadi secara umum SPL itu kita bedakan ada yang tidak konsisten, ada yang konsisten. Kapan SPL dikatakan tidak konsisten? Pada saat dia tidak punya solusi. Jadi tidak ada nilai X1, X2 hingga Xn yang memenuhi semua persamaan yang ada. Nah, sedangkan SPL disebut konsisten pada saat dia punya solusi. Ada dua macam, dia punya solusi unik atau tunggal, dalam artian hanya ada satu pasang X1, X2 sampai Xn yang memenuhi persamaan. Atau dia punya banyak solusi, banyak nilai X1, X2 hingga Xn yang memenuhi SPL tersebut.